Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Sekali lagi bersama Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tidak terasa kita saat ini menginjak bulan terakhir, minggu yang pertama. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita akan masuk dalam 2023 dengan penyertaan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, banyak prediksi tahun depan adalah tahun yang sangat sulit, tahun ke-8 ya Bapak Ibu, kata Bapak Presiden. Tapi kita sebagai umat Tuhan yakin kita mampu melewatinya. Amin. Baik, apalagi ibarat kapal Bapak Ibu ya, kita penumpangnya, kita percaya penuh dengan juru mudi kita, nakoda kita. Baik, kita akan angkat sebuah pujian, Yesus juru mudiku. Dalam kesusahan, dalam
Engkau tidak akan menjadikan kami goyah. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, dengan segala ucapan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami mau memberikan pujian yang terbaik. Pagi hari ini adalah pagi mujizat. Pagi hari ini adalah pagi pemulihan. Pagi hari ini Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat pribadi lepas pribadi. Kami percaya Yesus bahwa awal, pertengahan hingga ibadah pagi hari ini Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Syukur kita masih ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji-muji Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan dengan penuh semangat ya Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan nyanyian baru dalam mulut kita. Oleh sebab itu kita akan nyanyikan dan tinggikan Tuhan kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita. Haleluya. Untuk memuji-muji Allah kita.
bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberkati kita, tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi Tuhan akan memberkati kita sampai anak cucu kita. Amin. Berkat anak cucu. Kita akan nyanyikan pujian ini. Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Tiada yang mustahil kalau kita percaya. Amin. Oleh sebab itu kita tanpa ragu lagi mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Baik. Bapak Ibu, silakan, kami persilakan yang ingin menyaksikan kita kasih Tuhan. Kami persilakan maju ke depan. Sambil menunggu kita akan angkat sebuah pujian, Ku Mau Cinta Yesus.
sungguh kalau pagi ini saya bisa berdiri di hadapan saudara dan melayani Tuhan. Inilah anugerah Tuhan. Saudara, kalau hari Kamis kemarin pagi-pagi itu sebenarnya saya tidak merasa apa-apa, tapi kira-kira jam setengah 10 lah, jam 10 ya, saya di sini ngomong-ngomong sama suami saya karena ada tukang dan Bapak Vicky datang ke sini. Saya ngomong-ngomong, tapi tiba-tiba saya merasa geliang. Saya bilang suami saya geliang Pak, saya masuk. Iya, saya masuk ke kamar itu, saya bawa tidur. Saya biasanya itu kalau pusing, paling migrain, saya minum obat, istirahat hilang. Saya belum pernah merasakan seperti itu, saudara. Ternyata itu vertigo katanya, saudara ya. Itu saya tidur, lah tambah lama tambah sakit. Ini rumah kamar tuh saya sadar penuh, saya di tempat tidur, tapi saya merasa kalau ini berputar semua, saudara. Saya tidur, begitu saya buka mata sedikit saja kembali berputar semua kamar. Tapi saya ngerti, saya sadar, bukan gak sadar, tapi saya ngerti saya pusing. Itu vertigo. Tapi kepala saya gak sakit. Saya bilang vertigo itu kepala gak sakit, badan saya gak apa-apa. Jadi hanya kepala muter dan perut. Jadi seperti muntah, saudara, bukan seperti muntah, muter paru, pusing. Suami saya ngambil rujukannya opak ke klinik. Di tempat tidur saya muntah, saudara. Muntah itu anak saya yang Hans datang karena kurang pengalaman nangani muntah. Dia bingung, panik, saudara. Ini gimana nih Joyce, Mama muntah. Saya nggak bisa. Tiap bergerak sedikit saja muntah. Semakin sedikit saja bergerak muntah terus. Kemudian saya miring, dilemah, saudara. Saya kalau kurang minum, pinggang saya sakit. Ini sudah sampai jam berapa, jam 1 gak minum. Tapi kalau saya minum, pasti saya pipis. Kan harus berdiri, saudara. Aduh, terus-terusan itu keadaan saya seperti sampai jam 4 sore, saudara. Saya muntah bolak-balik dan pusing. Setelah jam 4 sore itu saya coba buka mata, makan pun gak bisa. Begitu saya makan, cium aroma lauk, kembali mual. Saya habiskan peromah sampai 6 biji satu hari itu, saudara ya. Karena ini selalu dengan muntah. Setelah jam 4 sore saya coba buka mata. Saya buka, saya tutup, saya buka, saya tutup. Ternyata sudah nggak muter lagi. Saya coba duduk, tapi saya kuatkan hati saya. Saya ingat firman Tuhan, hati gembira adalah obat. Saya nyanyi sendiri, saudara. Hati yang gembira, saya pasti sembuh. Menguatkan hati saat dalam kondisi sakit atau dalam keadaan susah, sedih itu sangat penting, Bapak Ibu ya. Saya kuatkan hati saya sendiri. Karena anak-anak kan beres di gereja kebaktian Kamis, saya pasti sembuh. Saya kuat, saya coba duduk, saya bisa. Saya coba berdiri, saya bisa. Saya coba kamar mandi, saya bisa. Puji Tuhan. Saya makan, saudara, minum teh hangat. Kemudian saya mandi, saya suruh main masak air panas, nak ya. Iya. Kemudian, jadi saya tidak ikut kemarin kebaktian Kamis, Bapak Ibu, karena saya sakit. Sampai kemarin pun jalan itu kayak fly, saudara ya, kayak enggak nginjak tanah, tapi bisa. Dan puji Tuhan, hari ini kondisi saya semakin baik, walaupun keringat dingin, tapi tidak masalah. Saya yakin dan percaya menjelang Natal seperti ini, Tuhan pasti akan berikan kekuatan yang luar biasa ya. Mari kita saling mendoakan supaya Natal kita berjalan dengan baik. Tidak ada yang sakit-sakit. Bersama Yesus bisa. Kuatkan hati, teguhkan hati. Kita punya Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Sekian kesaksian dari Ibu Gembala ya Bapak Ibu. Mujizat Tuhan. Kalau sudah turun, kalau kita percaya, pasti akan dipulihkan, akan disembuhkan. Amin. Baik. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman. Kita akan angkat sebuah pujian Bapa yang kekal. Yang sempurna telah
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Yang ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku minta saat ku mencarimu, mendapatkan ketuk pintu dan kau bukakan. Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara-saudara kita beri tangan pujian kepada Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mengaminkan lagu ini ya Tuhan. Haleluya. Kau adalah Bapa kami yang mengerti segala keberadaan kami. Pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya, haleluya, pujian yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini, naik ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan haleluya, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua Tuhan, dengan haleluya Roh-Mu memberkati kami semua juga melalui firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengar Tuhan menimbulkan iman di dalam hati kami, dan kami pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujilah Kau Tuhan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Ya, minggu pertama bulan Desember. Syukur kepada Tuhan kalau pada sampai akhir tahun ini kita boleh ada, dan kita boleh semua boleh, ya, kita semua boleh mengakhirinya dengan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin tahun ini kita bisa jadi tahun ini kita hadapi dengan sebagai tahun yang berat di dalam kehidupan kita. Ada banyak permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, tapi saya yakin dan percaya Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong. Berikutnya Tuhan tetap menolong kita semua. Tuhan sebagai saudara dalam Tuhan Yesus, mari kita buka di dalam ayat kita Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Dapat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus? Kalau saudara sudah dapat balik, saya dan semuanya berdiri. Ya, saya sudah berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul karena kita mendengar firman Tuhan. Kita tidak bisa sepelekan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui cara yang bagaimanapun. Karena gimana? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman yang kita terima dengan baik, dan kemudian firman itu tertanam di dalam hidup kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Kenapa saya katakan demikian? Mempengaruhi juga bagaimana cara kita mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Karena itulah firman yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Karena itulah firman harusnya menjadi dasar kehidupan dalam bagi setiap orang yang percaya, untuk memperoleh berkat Tuhan, untuk memperoleh kasih kemurahan Tuhan, untuk memperoleh rahmat Tuhan itu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, maka diperlukan iman. Iman itu terjadi karena iman itu terbentuk karena kita mendengar firman Tuhan. Yesus berkata, jika ada orang yang memiliki iman sebesar biji sesawi ini berkata kepada gunung ini pindah, maka pindahlah gunung itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita harus memiliki iman yang besar? Memang ukuran iman itu, Yesus berkata, iman yang sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung.
Bagaimana dengan iman yang besar? Dalam artian di sini iman yang lebih iman yang besar itu bukan iman yang besar, tetapi sebagaimana kita lebih mengenal lagi Yesus Kristus dan kita mengimani Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Allah kita juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Juga di dalam Yakobus ayat yang kedua, Yakobus ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-20 mengatakan, Yakobus 2 ayat yang ke-20 mengatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat yang ke-26, sebab itu seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan, bukan? Dan firman yang kita dengar itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya iman itu tidak menjadi mati, supaya iman itu tidak menjadi kosong, tetapi iman itu boleh menyatakan kuasanya melalui perbuatan kita, melalui perbuatan iman kita itu kita akan melihat bagaimana perbuatan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan ambil contoh. Orang ini hampir saja tidak mendapatkan berkat Tuhan. Orang ini hampir saja tidak bisa menikmati berkat Tuhan, tidak bisa menikmati perbuatan ajaib Tuhan, karena dia tidak mau melakukan firman itu. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Akan ada banyak pembacaan ayat ini. Ayat 1 sampai ayat yang ke-27. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Perikopnya berjudul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadamu supaya menyembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu?
biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustanya. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mati di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini mulai dari hal yang pemberitaan, hal yang sepele tentang Tuhan. Katakanlah begitu ya, firman bukan firman yang katakanlah satu berita, satu hal yang diberitakan secara biasa saja oleh perempuan, oleh gadis pelayan yang ada di rumah Naaman. Dia tahu, gadis ini tahu bahwa Naaman tuannya itu berpenyakit kusta. Dan dia mulai memberitakan firman itu. Dia memberitakan kabar kesukaan. Betul ya, Injil itu kabar kesukaan. Firman yang kabar yang diberikan oleh gadis pelayan ini adalah kabar kesukaan. Kabar kesukaan bagaimana? Kalau kita lihat ayat yang ke-3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang diberitakan oleh gadis itu yang diberitakan oleh anak perempuan dari negeri Israel itu, dia berkata bahwa di Israel ada seorang nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan tuanku. Ada satu berita kesukaan, ada satu berita yang memberikan suatu pengharapan. Firman yang dikatakan oleh, saya katakan ini adalah firman yang dikatakan, berita yang dikatakan oleh anak perempuan ini, pelayan perempuan ini sederhana. Ada seorang nabi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan yang bisa menyembuhkan tuanku. Nabi ini ada di Israel, di Samaria, di Dotan, di Samaria, dikatakan di Israel. Sekiranya tuanku datang kepada nabi itu, dia akan sembuh. Begitu. Ia akan disembuhkan, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya itu. Nabi Tuhan itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya itu. Kita lihat di sini ada berita kesukaan yang diberikan oleh pelayan perempuan ini kepada istri dari Naaman. Ada pengharapan, ada janji kesembuhan. Boleh saya bilang ini adalah firman Tuhan yang diberikan, yang diberitakan, pasti diberitakan, bukan tentang bagaimana kehebatan nabi yang ada di Samaria, yang ada di Israel untuk dapat menyembuhkan seorang, untuk dapat melakukan perkara-perkara ajaib itu. Memang yang diciptakan nabinya, nabi Tuhan itu bukan nabi yang lain, bukan nabi Baal, bukan nabi-nabi dari dewa-dewa yang lain, tetapi nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan itu. Ada satu berita yang diberikan kepada satu berita, satu pengharapan, satu berita yang menjanjikan kesembuhan bagi Naaman. Mendengar hal itu, timbullah pengharapan, timbullah iman di dalam diri Naaman, bahwa kalau dia
dia mulai percaya kalau dia datang kepada nabi itu, nabi Tuhan itu, dia akan disembuhkan. Ada iman. Buktinya ayat yang keempat, lalu berjalan Naaman beritahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat yang kelima, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Israel. Kita lihat di sini, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Naaman pergi ke Israel dengan iman bahwa Nabi itu bisa menyembuhkannya. Begitu bukan? Dia mengharapkan suatu kesembuhan yang terjadi menurut pemikirannya. Dia mengharapkan pertolongan itu terjadi sesuai dengan apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi, oh pasti nanti dia akan begini. Di luar rencananya, di luar imajinasinya, bahwa dia harus mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kita melihat di sini, seringkali juga kita memiliki iman, beriman terhadap sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan berita, dengan kesaksian yang kita dengar, ya, dengan kesaksian yang kita dengar dari rekan-rekan yang ada yang sudah diselamatkan, yang sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, iman kita juga bisa timbul dari situ. Dengan iman itu kita mulai datang kepada Tuhan dan berdoa. Kita datang, demikian juga Naaman datang kepada Elisa. Dia mengharapkan pertolongan sesuai dengan pemikirannya. Coba di dalam ayat yang kita lihat di sini, ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar menyambut dia, yang menyambut Elisa, menyambut Naaman, dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Ini mengharapkan Naaman. Ini imajinasinya Naaman. Pertolongan yang datang dari pertolongan yang diharapkan itu datangnya seperti ini. Demikian juga terkadang kita juga meminta pertolongan dari Tuhan, tetapi kita memintanya seperti Naaman ini. Betul enggak? Tuhan, aku berdoa untuk ini. Nanti ini rencananya Tuhan. Demikian bukan? Naaman juga berkata demikian. Seharusnya Nabi itu, Elisa itu datang keluar dan dia memanggil nama Tuhan, dan kemudian dia meletakkan tangannya di daerah sakit itu, dan kemudian menggerak-gerakkan tangannya seperti bus, jadilah seperti itu. Seringkali kita bertindak seperti Naaman ini, bukan? Dengan cara pikir kita mau Tuhan pertolonganmu itu seperti kayak begini caranya. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Naaman hampir saja kehilangan berkat kesembuhan itu. Karena apa? Karena daya pikirnya membatasi kuasa Tuhan. Pada suatu kali ada seorang hamba Tuhan yang berkata demikian, kalau berdoa untuk orang sakit itu, berdoa letakkan tangan pada yang bagian yang sakit. Yang kata demikian, supaya lebih mandi, supaya lebih manjur, dia berkata demikian. Saya kemudian berpikir, maaf bukan bagaimana. Dan bagaimana kalau yang mendoakan itu hamba Tuhan lagi, yang
yang sakit itu apa? Yang sakit itu seorang perempuan dan maaf kena penyakit yang katakanlah kanker payudara. Saya berpikir, apakah saya harus meletakkan di situ? Apakah harus diletakkan di situ, Om? Saya tanya. Dia berpikir, apa yang pantas? Ya berkata tadi. Saya tanya. Saya memang tanya, apa yang pantas diletakkan ke Yakobus berkata, hendaklah Yakobus atau hendaklah penantu itu meletakkan menumpangkan tangannya di kepalanya. Betul ya? Karena doa ditumpangkan tangan itu akan mempengaruhi, ditumpangkan kepala itu akan mempengaruhi, dan perlu sampai yang dia tempat yang sakit. Nah, aman berpikir demikian, lebih mandi, lebih manjur kalau menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan demikian menyembuhkan penyakit kusta tuh. Seringkali kita berbuat demikian. Kita sudah memiliki iman bahwa Tuhan itu berkuasa atas penyakit itu, Tuhan itu berkuasa atas segala perkara yang kuhadapi. Tuhan itu pasti menolong aku, pasti mencukupkan segalanya. Tapi kita seringkali membatasi kuasa Tuhan dengan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Nah, aman hampir saja tidak mendapatkan berkat kesembuhan, mujizat kesembuhan itu, karena dia terlalu berpikir terlalu dipengaruhi dengan gaya pikirnya, bagaimana cara dia disembuhkan. Paling kan Nabi itu keluarlah. Elisa tidak menemui Naaman secara langsung. Dia cuma menyuruh bujaknya, dia cuma menyuruh pengerjanya, pekerja datang sana berdoa. Si datang pengerja, bukan bapak ibu gembala. Apa yang mati, apa yang manjur. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali terjadi demikian, bukan? Kita melihat image hamba Tuhan itu, bukan? Kita melihat hamba Tuhan itu, bukan? Iman tidak melihat figur dari hamba Tuhan itu. Kalau engkau ke dokter, melihat figur dokter itu memang bisa mempengaruhi kesembuhanmu. Karena itu sugesti, betul enggak? Karena itu sugesti. Oh, aku kalau nggak ke dokter itu nggak sembuh. Kadang begitu kan? Aku kalau nggak ke klinik itu kok nggak sembuh ya? Kamu kalau ke klinik si mana yang di Sukabumi itu nggak sembuh, tapi kalau ke klinik ini kok sembuh ya? Itu sugesti. Nah, masalah kalau itu. Tetapi iman tidak melihat figur dari seorang hamba Tuhan, dari hamba Tuhan yang mendoakan. Iman jadi kesembuhan berkat Tuhan itu tergantung dengan imanmu sendiri, bukan hamba Tuhan yang mendoakan. Hamba Tuhan hanya perantara. Engkau pun bisa berdoa langsung untuk keluargamu yang sakit, atau keluargamu atau familimu yang mengalami permasalahan. Nah, aman berkata, setidaknya dia keluar datang kepada aku, mendoakan aku, menggerak-gerakkan tangan di bagian yang sakit. Sebelah aku dari kustaku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, pembatasan kuasa Tuhan karena daya pikir kita yang membatasinya. Mau
mendapatkan mujizat Tuhan, mau mendapatkan perkara-perkara ajaib dari Tuhan, jangan batasi cara Tuhan bekerja. Ayat yang ke-12 mengatakan, ayat yang ke-13 mengatakan dalam 2 Raja-Raja 5:13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Untungnya Naaman memiliki pegawai-pegawai yang bisa menasehati dia. Seandainya pun Nabi itu berkata bahwa engkau harus melakukan sesuatu yang sukar, katakanlah engkau harus berpuasa selama beberapa hari, engkau harus begini, engkau harus begini, sesuatu yang katakanlah tidak masuk akal dan harus engkau jalani, engkau pasti akan jalani itu supaya apa? Supaya engkau dapat mendapatkan kesembuhan itu, bukan? Pegawai-pegawainya berkata demikian. Sekarang cuma hanya untuk mandi loh, bukan ya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini Bapak Ibu, firman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita memiliki iman, ya, kita memiliki iman, tapi kalau tidak dilakukan, maka iman itu akan mati. Kenapa demikian? Karena iman itu tidak dengan iman yang ada itu kita membatasi kuasa Tuhan, ya kan? Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan itu, maka kita membatasi kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti Naaman, iman Naaman, ya, boleh bisa jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga iman Naaman hampir mati karena dia tidak menikmati kuasa Tuhan yang sudah disediakan di dalam kehidupannya. Demikian juga kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Seringkali kita menantikan mujizat Tuhan tanpa mau melakukan syarat-syarat yang diberikan oleh firman Tuhan itu. Betul enggak? Mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan jaminan hidup dari Tuhan dan hidup di dalam penggenapan janji-janji Tuhan itu pasti disertai dengan syarat-syaratnya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh amin. Betul ya? Amin. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin Tuhan, saya mengimani ini. Ayat atasnya, kalimat atasnya bagaimana? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu seringkali dihilangkan, tetapi semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang kita ambil. Kalau semuanya mau ditambahkan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah. Lakukan dulu dengan cara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan segalanya dengan cara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Melalui persekutuan-persekutuan yang kita adakan kepada Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah. Ada perbuatan iman yang harus kita kerjakan supaya kita mendapat janji Tuhan itu.
Seringkali kita tidak mau melakukan perbuatan iman, melakukan firman Tuhan sebagai perbuatan iman kita. Maka janji Tuhan tidak akan digenapi. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-14, ayat 13 kita baca terlebih dahulu. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14. Maka turunlah ia ini siapa? Naaman. Ada perbuatan iman bukan? Ada perbuatan ada perbuatan iman ya, dengan cara dia melakukan kebenaran firman yang tertuju di dalam kehidupannya. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari imanmu jangan sampai mati. Lakukan firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kegenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan remehkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seringkali kita bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang kalimat sebelumnya kita abaikan. Kalimat sebelumnya berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itulah pentingnya firman, karena firman itu menimbulkan iman. Kemudian baru mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kita ada perjamuan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana janji Tuhan boleh terjadi kalau kita boleh datang kepada Tuhan dengan iman. Dan perjamuan Tuhan boleh juga menguatkan kita, meneguhkan kita, karena Tuhan hadir di tengah-tengah perjamuannya. Mari kita nyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Apakah Kau sungguh mengasihiku Yesus? Kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Mari tanya di dalam hatimu sendiri, apakah kita mengasihi Yesus dengan mau melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai
diingatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar percaya akan firman itu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga mujizat pertolongan berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Kami menikmati segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Kalau kami mau melakukan firman-Mu, mungkin itu Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kami, tidak sesuai dengan akal kami, tetapi kami dapat bertindak seturut dengan firman Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kebenaran yang sesungguhnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu ya Allahku pada pagi hari ini. Kalau kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah Yesus juga dengan iman, di mana segala kuasa ada di dalam nama Yesus. Berkat kesembuhan, berkat pertolongan, pemulihan dan keselamatan, pengampunan dosa kami terima melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kuduskan, sucikan kehidupan kami, layakkan hamba-hamba-Mu juga yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Betapa besar kasih Yesus, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah membentangkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam perjamuan-Mu ya Tuhan, menguatkan kami, agar haleluya kami boleh mendapatkan kebenaran janji-Mu di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sungguh besar setiap-Mu, kita akan masuk di dalam perjamuan. Sungguh besar setiap-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan. Maka saudara bisa buka ayatnya, baca ayatnya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari saudara bangkit berdiri. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih Allah ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat roti, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada roti Tuhan yang melambangkan tubuh Bapa. Pagi hari ini kami boleh mengingat bagaimana karya-Mu di kayu salib ya Tuhan.
Engkau yang sudah disiksa dan disalibkan Tuhan. Haleluya. Dan mati bagi kami, dibangkitkan bagi kami Tuhan. Maka melalui perjamuan yang boleh kami adakan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengingat semuanya Tuhan, di mana kami boleh juga mengalami Tuhan haleluya, menerima keselamatan yang daripadamu. Dan juga melalui perjamuan-Mu ini Tuhan, penggenapan janji-Mu Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan zaman yang ada, sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Dia sebagai ucapan syukur kita karena korbannya di kayu salib. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari kekuatan yang baru
penghiburan dan juga sukacita surgawi melingkupi kami semua Tuhan. Haleluya. Kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami yang sakit boleh disembuhkan, kami yang mengalami kelemahan boleh dikuatkan kembali oleh karena berjamuan-Mu yang sudah kami nikmati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, syukurlah. Kacamata saya ketinggalan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang pertama, saudara janji iman segera saudara bisa berikan ya, baik formulirnya dikembalikan kepada, kalau pagi ini, kalau pagi bisa dikembalikan kepada Ibu Misni setelah dengan uangnya juga ya, setelah dengan donasi yang saudara berikan ya. Kemudian tanggal 13 hari Selasa, jadi hari Selasa ini, Selasa yang akan datang itu ada ibadah Natal persekutuan hamba-hamba Tuhan, doa bersama, dan juga ulang tahunnya Opa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau datang 13-nya itu bukan sore Bapak Ibu, tanggal jam 10 ya, jam 10 pagi ya, jadi saudara bisa datang untuk bisa menikmati ya persekutuan bersama dan juga ucapan syukur untuk ya ucapan syukur ulang tahunnya Opa Gembala ya, si Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sehubungan dengan Natal kita yang akan kita rayakan pada tanggal 25 Desember ya, bulan ini itu jatuh hari Minggu, maka tanggal 25 itu ibadah dan perayaan Natal disertai dengan tetap ada persembahannya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus ya. Karena itu hari Minggu, kalau hari biasa maksudnya jatuh ke Senin, Selasa, Rabu itu ya biasanya kan memang tanggal 25 Desember di dalam perayaan itu tidak ada persembahan, tapi untuk kali ini tetap ada persembahannya. Saudara bisa ambil amplop persembahan itu dan berikan masukkan ke kotak persembahan dan persepuluhan yang ada ya, yang sebelah kiri yang tulisan pakai biru itu, yang blok biru itu ya, itu jadi saudara bisa masukkan ke situ ya. Nah, kalau kemudian ada persembahan buat Natal, khusus buat Natal, kalau memang itu nanti ada amplop biasa, ya nanti itu berarti masuk ke Natal yang ada ya itu. Itu yang ketiga. Ada lagi untuk Gembala? Silakan. Masalah persembahan tadi, masalah persembahan bendahara itu bisa. Nah, maksud saya seperti ini ya, untuk teknisnya itu nanti tanggal 18 minggu ke-3 saudara pulang dari gereja gini, nanti saya akan siapkan itu amplop persembahan kita itu bawa saja pulang ya. Kami masih punya stok banyak, jadi cukup untuk dibawa pulang. Saudara isi dari rumah. Kami akan kotak persembahan itu akan kami taruh di pintu. Nah, setiap kalau kita pakai amplop persembahan kita sendiri itu jadi masuk ke hamba Tuhan sini ya. Dan nanti kalau ada amplop biasa, ya berarti itu bagiannya panitia Natal. Jadi kami buat seperti itu untuk membedakan, saudara, karena kami juga nggak mau yang bukan hak kami nggak akan ambil ya. Jadi itu
tanggal 18 nanti pulang dari gereja, baik pagi ataupun malam saudara kebaktian, ambil saja amplop kosong 1 loh ya. Isinya bisa 2, nggak masalah. Ya, isi diambil 2, diisi semua ya. Ya, ambil 1 saja, 1 saja bawa pulang. Ini kan harus, biasanya kita punya 2 kan, biru apa itu? Ungu sama merah kan 2. Nah, untuk besok itu bawa 1, tapi persembahan seperti terserah saudara. Ya, kalau persembahan saudara itu adalah haknya saudara. Untuk mengisinya datang langsung masukkan kotak. Jadi semua amplop yang itu adalah haknya hamba Tuhan sini besok. Jadi jangan saudara nanti amplop ini tidak. Jadi yang pakai amplop itu adalah untuk kita di sini, untuk keluarga hamba Tuhan. Tapi nanti yang ada tulisannya, mungkin ada yang datang untuk persembahan Natal, amplop biasa, itu bukan hak kami. Kami akan kembalikan ke panitia Natal. Jadi seperti itu sistemnya nanti. Kenapa kami ingatkan dari sekarang? Jadi supaya nanti aku nggak tahu sistem itu kok. Jadi seperti itu nanti kan nggak enak tuh di rumah apa namanya? Ada orang yang misalnya ada tamu, ada orang dari luar, tiba-tiba kita sodorkan kantong persembahan, kan nggak sopan seperti dia kalau mereka siap, kalau enggak, ya kan? Jadi kita buat seperti itu. Setelah kami rundingkan, kami pikirkan caranya, kami putuskan seperti itu. Jadi mohon pengertiannya kalau Natal tetap ada persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, minggu kedua besok tanggal 4, tanggal 11 dan tanggal 18 ibadah tetap 2 kali, pagi dan sore ya. Untuk tanggal 25-nya ibadah Natal dan perayaannya dimulai jam 5 sore ya. Jadi tanggal 25 Desember itu ibadah hari Minggu di ibadah raya dan Natal akan dilaksanakan jam 5 sore ya. Kemudian pelayanan selama sepekan, hari Selasa ada ibadah doa jam 6 sore, kemudian hari Kamis ada dan ada tengah minggu, WL-nya Ibu Gembala. Berarti ini disertai dengan perjamuan kudus. Dan kemudian tanggal hari ada latihan musik jam 19.30 atau jam 20. Kemudian Jumat 9 Desember ada doa puasa. Sabtu 10 Desember ibadah pemuda remaja jam 6 sore. Dan kemudian ibadah raya hari Minggu tanggal 11 ya Minggu pagi 11 itu WL-nya sederhana. Sikisnya Ibu Diana dan Bapak Rudi. Sekolah Minggu dan pra remaja jam 9.30 ada penjemputan dan latihan musik jam 11. Ibadah raya malam Saudari Fani, sikisnya Ibu Bei dan Saudari Felicia jam 6 sore ada penjemputan ya. Jadi perhatikan itu Bapak Ibu Saudara BK Tuhan Yesus. Dan ya saya kira ada dan bangunan renovasi itu aula dindingnya sudah selesai. Bapak Ibu Saudara bisa kayak kalau bawa kopi bisa ngopi di situ karena bentuknya nanti seperti kafe ya. Itu kan apalagi kalau malam gitu dengan lampu yang ada lebih apa? Syadu atau lebih itu yang itu kan ya. Gimana? Oh iya, silakan Kalita untuk memperkenalkan diri. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Talita Maatuku. Asal saya dari Ambon, Raung, Maluku. Ya, saya di sini menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Alkitab Jember dan sekarang saya sudah semester 3 Januari masuk Februari masuk semester 4. Puji Tuhan, harapan saya di sini saya tidak mengecewakan Tuhan dan selebihnya juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan. Ya, jadi jangan grogi kalau jemaat tadi ketawa. Ya, karena apa? Jeber. Ya, kalau orang luar pulau pasti geber.
Karena orang Sumatera juga Gember juga, Gember. Jadi sekolahnya di Gember, saudara ya. Anak saya juga sekolahnya di Gember, Jember ya, itulah. Itu hanya beda Pepet sama etaling aja gitu kan kalau bahasa Jawa ya. Dimaklumi lah ya, itulah. Ada yang lain Bapak Ibu saudara? Ada? Baik, untuk hari Senin mungkin hari Senin tukang akan mulai mengerjai itu di mana? Dengan mengerjai garasi dan akan di keramik ya. Selamat datang juga untuk ini bahasa apa namanya? Dari Semarang ya. Mbak Alda dari Semarang ya. Tuhan selamat bergabung dengan kami di BD rumahnya di Umendung. Wow, Tuhan. Umendung itu berarti bisa lewat Wonosobo, bisa lewat Subursewu juga ya. Lalu jauh. Kenapa Pak? 17 menit. Tuhan. Hah? Ya, puji Tuhan. Nggak tahu, mungkin masih terdagat dengan Mama Fani mungkin ya. Agak jauh sedikit, puji Tuhan. Saya kira tidak ada yang lain. Mari saya undang bagi berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah dan kita masuk dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, akhir daripada ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau karena penggenapan janji-janji-Mu boleh kami dapatkan, dan juga melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan Tuhan, dan persekutuan dengan Roh-Mu boleh haleluya terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kekuatan yang baru bagi kami semua. Hadirat-Mu juga boleh haleluya menjaga kami semua, dan kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami berdoa Tuhan buat rencana Natal tanggal 25 Desember. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, baik acara-acara yang ada, latihan-latihan yang ada, baik juga anggaran Natal yang ada. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah Tuhan semuanya boleh haleluya Tuhan terlaksana dengan baik oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Baik juga rencana doa persekutuan doa doubles yang ada di tempat ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong Tuhan acara ini, dan semuanya membawa kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah Tuhan segala taburan pujian menyembah kami, persembahan kasih kami yang kembalikan milik Engkau, serta kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami. Biar semuanya boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan, menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, menjadi ibadah yang sejati bagi kami. Dan apa saja yang sudah kami taburkan Tuhan, kami yakin dan percaya kami boleh tuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami semua akan pulang
dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghantarkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi engkau sekalian. Berkat yang boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.